Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas putaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, berjasmani, jiwani, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke, habis olahraga saya coba memforsir tenaga. Saya coba ini ya, saya dengan keberanian ingin mencoba, keringat keluar banyak sekali, dan saya nggak akan membohongi Anda, jujur saat saya forsir tenaga itu rasanya mata kayak sedikit buram, terus sempoyongan itu muncul. Nah, tetapi saat itu muncul, saya tidak mengingat, pokoknya saya nggak mau merasakan, wah saya kok begini, enggak. Saya mencoba tenang, habis poli itu saya duduk, minum yang banyak, terus saya memusatkan diri pada nafas. Ya, nafas. Terus tarik nafas dalam. Saya selalu mengalihkan perhatian saya. Ya, mengalihkan perhatian, mengalihkan pikiran. Kalau nggak saya alihkan, yaitu waktu trauma-trauma dulu itu masuk semua, karena saya alami panic attack itu saat saya main badminton gitu. Dan itu terus akhirnya ya udah relax ya, sampai saat ini alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi memang harus pelan-pelan ya, terutama untuk menghilangkan rasa trauma ini harus pelan-pelan, sabar gitu. Kalau kita ingin segera begini hitungan hari, terus terang nggak bisa ya. Ini butuh waktu, butuh kesabaran. Maka sadarilah bahwa kita diuji sakit ini. Itu bukti Tuhan sayang sama kita semua, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Dan ingatlah, ini kata-kata para ulama, bahwa apabila kita menderita sakit, kita hadapi dengan sabar, maka dosa-dosa kita akan rontok. Gitu. Ya, itu. Nah, sekarang langsung ke topik, tapi sebelum ke topik, alangkah baiknya Anda tersenyum atau tertawa, terserah Anda. Nah, tas. Mel, kalau misalkan nama saya tambah Abi, itu pantas gak Mel? Ya, pantas-pantas aja sih Pak, emang kenapa? Coba kamu bilang Abi gitu deh. Abi, Kurang kenceng, kurang panjang. Abi. Apa Umi? Tatap matamu bagai busur panah yang kau Pak Yono, tua-tua kok genit. Saya teleponin nih. Jangan. Tak teleponin nih. Halo? Bu? Ya, halo. Ya. Bu, masa Pak Yono di kantor suka genitin perempuan-perempuan di kantor, Bu? Siapa? Genitin saya sama teman-teman di sini, Bu. Gimana ini, Bu? Kok bisa? Mana coba HP-nya kasihkan ke Pak Yono, saya mau ngomong. Halo, Mas? Iya deh, ada apa deh? Lo itu kok tadi ngerayu-ngerayu Meli itu ada apa? Bercanda deh, dia aja yang baper. Sebenarnya dia itu yang ngerayu saya. Aduh, kok bisa gitu? Iya. Ingat anak di rumah udah tinggal rumah semua. Iya deh, iya. Enggak, salah paham. Ya udah, nanti nggak usah pulang ke rumah, tidur aja di depan rumah biar tidur sama ikan-ikan di kolam itu. Topik kali ini adalah nyeri sendi, kedutan, pegel-pegel, cenut-cenut, nyeri di mana aja. Pokoknya berhubungan dengan otot, saraf, atau sendi. Nah, ini penting saya bahas karena apa? Psikosomatik itu identik dengan nyeri sendi, kedutan, ya cenut-cenut, terus kram. Nah, itu identik dengan itu, pegel-pegel, nggak beraktivitas, atau beraktivitas sedikit udah capek, itu identik. Nah, sekarang begini ya,
Tapi sebelumnya saya ngerokok dulu, maaf ya. Sadarilah, saat ini pikiran Anda terjadi sebuah konflik di pikiran, yang akhirnya berkembang menjadi konflik di raga. Kondisi pikiran ini mempengaruhi ke raga. Biasanya orang yang kena psikosomatik itu adalah orang yang suka emosi, ya, sering emosi, apa sedikit emosi, ingin tampil sempurna, orangnya tergesa-gesa, ya, terus selalu was-was, perkara sedikit aja seakan-akan besar, rasa khawatir yang berlebihan, cemas yang berlebihan, selalu apa aja itu cemas, itu. Nah, itu jikalau itu mengalami proses yang berlanjut, ya, hitungan tahun, maka konflik di pikiran ini akan menunjukkan gejala di badan Anda. Nah, otak ini tegang. Kalau otak tegang, saraf, otot semua ikut tegang. Kalau saraf, otot tegang, otomatis peredaran darah tidak lancar, suplai darah dan oksigen kurang lancar, yang akibatnya yaitu menyebabkan Anda pegel-pegel, nyeri sendi, kedutan, karena sistem metabolisme ini enggak berjalan dengan baik. Atau begini, ketika pikiran Anda itu selalu memikirkan hal-hal yang negatif, nah, bergejolak ini, melihat apapun takut, ya, mendengar apapun takut, akhirnya ditangkap. Setelah ditangkap oleh otak, kita akan menjadi persepsi. Tergantung Anda, kalau persepsinya melihat burung gagak atau melihat apa yang menjadi mitos itu Anda takut, ya. Kalau udah persepsinya wah ini, maka perasaan ini akan menang. Disitulah timbul sebuah gejolak, ya, gitu. Dan timbul sebuah ilusi di pikiran kita, dimana kalau pikiran kita sudah banyak ilusi, maka yang terjadi adalah disfungsi organ dan hormon. Nah, kalau sudah terjadi disfungsi organ dan hormon, akhirnya organ-organ kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimum, tidak sebagaimana mestinya. Nah, ketegangan di saraf-saraf di otot Anda itu disebabkan oleh ketegangan di otak Anda. Begitu. Bagaimana cara mengatasinya ini, Pak? Oke, Anda bantu obat, yaitu vitamin B kompleks. B1, B6, B12, atau B kompleks. Ya. Mereknya apa, Pak? Saya nggak mau menyebutkan merek karena beda orang beda dalam merespon obat itu. Jadi yang penting vitamin B kompleks. Gitu ya. Setelah Anda bantu itu, Anda lakukan pelenturan saraf. Karena apa? Tiap hari Anda kurang gerak, saraf Anda kaku semua, nggak Anda gerakkan. Yaitu ketutan, nyeri sendi di dada. Padahal itu nggak sakit jantung Anda. Itu hanya nyeri dada saja itu. Ya, kram, yaitu pegel, itu kurang gerak kita. Maka saya pernah membuat video adalah pelenturan saraf. Pelenturan saraf ini penting sekali untuk merilekkan atau melenturkan saraf-saraf Anda, biar apa, kalau terjadi penyumbatan atau terjadi yang kaku-kaku itu bisa teratasi gitu. Ya, itu memang. Terus apalagi, Pak? Ya, selain itu sebenarnya pikiran itu mempengaruhi raga, itu memang betul. Misalkan kalau kita takut, pasti jantung kita itu berdetak dengan kencang atau tidak normal. Coba anak Anda saat ketakutan, pegang dadanya, pasti deg. Itu adalah saraf otonom. Nah, betapa pikiran ini bisa mempengaruhi ke raga kita. Stres yang berlebihan bisa membuat asam lambung ini banyak dan akhirnya mengalami refleks naik, sehingga Anda terasa mengganjal, panas dan sebagainya. Itu ya. Ditambah lagi pola makan Anda yang semeraut,
tidak menjaga pola makan. Itu ya. Saya pernah bertanya ke dokter, insulin bisa naik. Maaf, orang punya diabetes, ya. Orang punya diabetes. Kalau stres, maka kadar gula darah juga akan meningkat. Nah, begitu pentingnya, begitu pengaruhnya otak ini, pikiran kita ini mempengaruhi ke raga kita. Nah, mulai sekarang, ayo lakukan pelenturan saraf, lakukan meditasi, olah nafas. Ya, ingat meditasi itu bisa merilekskan pikiran. Akhirnya kalau pikiran rileks, lama-kelamaan tubuh juga akan rileks, mengikuti gitu. Ya, itu. Kalau Anda masih takut mati, takut kena penyakit yang berat, itu wajar kalau Anda merasakan sensasi di badan Anda. Sudah, nggak perlu Anda besar-besarkan itu. Ya, itu. Ayo semangat begini ya. Semangat tekad yang bulat itu bisa membantu mempercepat kesembuhan Anda. Ditambah Anda bisa tenang, walaupun susah untuk tenang. Itu ya. Dukungan dari pasangan Anda, teman Anda, saudara-saudara Anda, tetangga Anda selalu mensupport Anda, termasuk saya, motivator yang lain selalu mensupport Anda. Itu juga bisa membantu mempercepat kesembuhan Anda. Karena apa? Timbul semangat di sini. Ya, timbul semangat. Gitu. Nah, ayo lakukan pelenturan saraf, jalan kaki tiap pagi dan sore hari, selalu berjemur di matahari pagi. Itu ya. Salam sehat dari Budi Kaswiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.